Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges, dan sekarang kita akan lihat dulu bagaimana konsep upah dari tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam visi misinya, pasangan Amin berjanji untuk mewujudkan upah berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan pemberi kerja. Nah, ini menarik, kalau adil begini kan bukan hanya buruh ya kayaknya ya, Pak Erwin Aksa pengusaha pun kelihatannya setuju ya. Tadi ngomong keadilan dulu pertama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, nah lalu kita lihat juga ini adalah konsep upah yang berikut dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam visi misinya tercantum janji semua buruh bisa tidur tenang karena menerima penghasilan yang cukup. Ini menarik ini, bagaimana buruh tidur tenang. Kalau buruhnya tidur nggak kerja, jangan-jangan nanti kita tanya ke Mas Erwin. Lalu kita lihat pasangan ketiga Ganjar Mahfud dalam visi misinya menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja melalui kesempatan kerja yang produktif, pekerjaan yang layak, serta perlindungan ketenaga kerjaan. Ini menarik karena artinya apa yang sesungguhnya konkretnya, nanti kita tanya ke Bu Eli. Tapi saya akan bertanya dulu kepada Pak Sulfikar dulu. Pak Sulfikar, kita melihat konsep seperti ini, adil itu kan bisa jadi relatif ya. Yang adil untuk saya belum tentu untuk Pak Sulfikar. Seperti apa adil versi buruh dan seperti apa versi Amin ini? Oke, kalau kita lihat sebenarnya namanya prinsip keadilan itu bisa diterapkan ke kelompok sosial yang berbeda dengan standar yang berbeda-beda pula. Oke. Ya. Tapi ketika kita bicara tentang pekerja, kita bicara tentang 140 juta rakyat Indonesia, di mana 38%-nya itu adalah pekerja tetap yang bekerja di pabrik, karyawan dan sebagainya. Sehingga sebenarnya kita bisa menggunakan standar yang relatif universal untuk kelompok pekerja skala besar ini. Dan ada satu rujukan yang mungkin bisa kita pakai, itu standar kebutuhan hidup layak. Jadi kita harus melihat misalnya kebutuhan pangan, kebutuhan sekolah, pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan perumahan dan sebagainya. Jadi komponen-komponen inilah yang mestinya kita ukur secara cermat, di mana para pekerja dan pengusaha itu bertemu bersama-sama dan kemudian mendiskusikan kira-kira angkanya berapa untuk setiap komponen ini, dan kemudian berapa margin yang bisa diberikan ke pengusaha. Prinsipnya adalah bagaimana supaya diskusi ini transparan. Pak Zulfikar, pekerja kan banyak asosiasi, banyak serikat. Pengusaha sih relatif ya seragam ya. Betul. Hanya ada dua mungkin yang besar. Tapi pertanyaannya adalah, bisa mempertemukan keinginan buruh dengan keinginan pengusaha yang adil itu nanti di mana? Ya, itu tugas pemerintah, dan keadilan itu seperti saya bilang tadi adalah sebuah mekanisme yang tidak hanya mengacu pada standar tertentu, tapi prosesnya juga harus adil. Jadi kita harus memberi ruang yang setara ke setiap kelompok supaya mereka merasa berpartisipasi di dalam menentukan itu, dan apapun keputusan itu mereka akan terima dengan setulusnya gitu. Itu pengertiannya adil ya untuk Amin. Saya ingin ke Mas Erwin. Mas Erwin, ini menarik tadi, buruh bisa tidur nyenyak. Padahal kan buruhnya harusnya kerja. Kalau kerja nggak boleh tidur. Artinya apa itu? Ini bagi pekerja yang paling penting kan perutnya terisi. Mereka punya tabungan, mereka bisa mensekolahkan anaknya, mereka bisa tinggal di tempat yang layak, mereka punya transportasi mereka serendah mungkin atau kalau perlu gratis. Sehingga kehadiran negara dalam hal ini, kita harus tahu bahwa middle class kita yang solid itu hanya 53 juta. Solid itu maksudnya sejahtera? Yang income, yang pengeluarannya ya antara $7,75 sampai $38. Itu yang kita katakan solid. Itu tidak butuh negara dalam hal ini. Ada 115 juta yang keluar dari kemiskinan, yang pengeluaran hariannya 3,7 sampai $7 sekian. Nah, ini masih butuh negara, butuh perumahan murah, butuh transportasi gratis, butuh kantin di pabrik-pabrik. Ya, mungkin yang demo ini mungkin yang labor intensif. Mungkin karena bagi saya Bekasi, Karawang sudah didesain untuk industri-industri yang berbasis teknologi. Mas Erwin, saya mau kembali lagi tadi, jargon buruh bisa tidur nyenyak. Itu nanti pengusaha bisa tidur nyenyak juga atau yang tidur nyenyak buruh saja? Begini,
yang harus kita hadapi adalah artificial intelligence. AI. Ini adalah ancaman utama. Oke. Oke. Ancaman berikutnya robot. Pabrik-pabrik hari ini sudah mulai mengkonversi robot artificial intelligence. Jadi persaingan dari pekerja bukan hanya persaingan di antara pekerja, tetapi bersaing dengan artificial intelligence. Dengan teknologi. Dengan teknologi. Pabrik-pabrik yang dulu konvensional, sekarang sudah menggunakan robot. Contoh pabrik semen. Saya ini pelaku semen. Kami punya pengepakan. Udah nggak pakai manusia. Lebih efisien. Sudah pakai robot semua. Tidak ada yang demo. Untuk taruh di karena robot nggak mungkin demo. Robot nggak pakai perasaan. Oke. Jadi kembali lagi, ini masalah perut. Kalau perut mereka terjaga, mereka punya tabungan. Kita ingin menaikkan kelompok yang middle class yang belum solid. Oke. Mas Erwin dijawab. Ke atas pertanyaan saya tadi tolong dijawab. Yang tidur nyenyak itu buruh saja. Ya dua-duanya dong. Juga? Dua-duanya dong. Makanya kita di tengah tadi tuh. Kita bicara di tengah. Penyelesaiannya harus tengah. Ekonomi Pancasila selalu mencari solusi tengah. Baik. Ini Mas Zulfikar tersenyum menyeringai. Kenapa Mas? Apa ada yang tidak ada setuju atau ada cocok atau seperti apa? Boleh silakan. Enggak, kalau kita bicara tentang sistem industrialisasi di Indonesia, memang ada satu sektor di mana sistem otomasi itu menjadi sangat dominan dalam proses produksi, ya kan? Dan ini saya pikir wajar karena dia merupakan konsekuensi dari perubahan teknologi. Tapi kemudian ketika kita bicara tentang industrial policy atau kebijakan industrial yang langsung berdampak pada jutaan rakyat Indonesia, kita harus bicara tentang sistem produksi di mana labor, pekerja-pekerja yang ada di Indonesia itu bisa terserap dengan baik. Gitu. Artinya sebenarnya mungkin diskusi kita sebaiknya diarahkan ke sana gitu. Baik, Bu Eli, tadi menarik karena konsep Ganjar Mahfud itu masih cukup normatif. Konkretnya itu seperti apa? Kalau Mas Erwin tadi mengatakan buruh tidur nyenyak. Pengusaha juga. Pengusaha juga, walaupun tidak ditulis. dong. Walaupun tidak ditulis kan. Yang ditulis kan tadi buruh tidur nyenyak. Ya, pengusaha tidur nyenyak. Pabrik semen saya tidur nyenyak. Yang tidak tertulis juga ada pengusaha tidur nyenyak. Buru-buru di pabrik semen saya nggak ada demo. Penjelasan tambahan. Oke, kalau Bu Eli bagaimana? Iya, jadi kita kan melihat sekarang yang terjadi ini di depan mata ya. Jadi memang kita bisa bicara soal penggantian robot, artificial intelligence segala macam. Tapi yang di hadapan kita ini kan nyata gitu. Jadi memang buruh juga tidak semata-mata misalnya biarlah pengusaha rugi, biarlah buruh beruntung, tidak. Tapi ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti menang, kami minta, dan ini adalah janji beliau, bahwa semuanya harus diuntungkan, win-win solution. Jadi memang pengusaha harus untung juga, buruh juga harus untung, karena sebodoh-bodohnya buruh juga tidak akan mau mereka mengatakan yang penting kita demo, nanti upahnya naik tinggi-tinggi. Benar, memang masalah perut. Tapi masalah perut ini juga harus kita memintanya terukur. Makanya kami juga tidak minta-minta sampai besar 15% dengan semua kenaikan yang ada gitu. Karena menurut saya pertumbuhan upah yang tidak normal itu membawa krisis ekonomi dan daya beli buruh juga akan merendah. Jadi misalnya presiden yang akan datang nanti harus berani merevisi sebuah peraturan atau undang-undang yang memang berpihak ke semua mereka stakeholder yang memang menguntungkan, yang kami selalu sebut win-win solution. Merevisi undang-undang berarti undang-undang yang mana? Mungkin jangan-jangan omnibus law, saya tidak tahu ya. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.